La ilaha illallah itu hilangkan ini, hilangkan ini. Ilahullah, Tuhan itu hanya Allah. Di situ dia. Maka ketika ada la nafiyah, ada mustasna, maka dia hilangkan la-nya, hilangkan illanya, dapat hasilnya. Ilahullah, Tuhan itu hanya Allah. Tak selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, kalau kajian kita kemarin bismillah, kenapa harus ba? Begitu banyaknya huruf hijaiyah, kenapa harus ba? Ada fa, ada dal, ada lam, ada banyak lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa enggak karena nama Allah? Kenapa tidak pada nama Allah? Nah, gitu kan. Kalau pakai lam kan, kenapa? Karena artinya karena nama Allah. Tapi enggak cocok. Ini bersambung nih. Tapi kalau huruf yang lain tak bersambung. Ini bersambung dia begini. Ada wazkurismallah. Bersambung. Bersambung enggak? Ini berpisah. Ini nama pembatas. Maka dimaknai dengan la haula wala quwwata illa billah. Jadi dengan Allah yang Maha Pengasih. Di luar lisan mengatakan bismillah, hati mengatakan billahirrahmanirrahim. Dengan Allah, atau dibuat sebutannya kalau kita makan birizkillah, kalau kita menikmati sesuatu binikmatillah, kalau mengangkat sesuatu biquwatillah, yang membutuhkan tenaga. Jadi semua dengan nama ini pembatas. Masih jauh kita dengan Allah. Kalau kita nggak paham bisa syirik. Sama dengan la ilaha illallah, kalau makin dibahas maka kita nggak sampai-sampai. Kalau nggak tahu makna la ilaha illallah, kita nggak sampai-sampai kepada Allah. Kenapa? La ilaha illallah. La ilaha, tidak ada Tuhan, kafir. Illallah, mukmin. Gitu aja kerjanya. La ilaha, tidak ada Tuhan, kafir. Illallah, kecuali Allah, mukmin. Begitu aja terus. Kalau enggak tahu maknanya, enggak tahu cara mengamalkannya, enggak tahu cara menzikirkannya, kajiannya seperti itu. Maka kita jalan di tempat. Nah, tidak ada Tuhan. Itu makanya kita harus belajar ini. La ilaha. Ilahanya itu Tuhan. Illallah. Maka kadang-kadang kita kecepatan, nggak paham maknanya. Kalau kita pahami maknanya nanti, insya Allah. Tapi nanti kita akan sampai ke sana. Jadi, la ilaha illallah. Maka saya sampaikan minggu lalu, bahwa bukan di kuatnya suara itu yang menjadi tekanannya itu. Tekanannya itu di illallah ke kolbinya. La ilaha illallah. Illallah. Makanya asyhadu an la ilaha illallah. Jadi jangan lagi. Nanti kadang-kadang salah. Kecepatan la ilaha. Malam artinya. La ilaha malam. Illallah kecuali Allah. Malam kecuali Allah. Itu enggak, itu udah salah.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, gitu. Jangan dibaca la ilah ha illallah. Itu jangan. Salah. La ilaha illallah. Kalau mau buat matikan la ilah illallah. Tapi salah dalam ilmu nahu. Tapi la ilah illallah. Mana tahu pendek napasnya. La ilah illallah. Jangan lagi la ilaha illallah. Jangan lagi. La ilaha illallah. Jadi untuk mengetahui mana tujuan daripada la ilaha illallah itu, hilangkan ini, hilangkan ini. Ilahullah, Tuhan itu hanya Allah. Di situ dia. Maka ketika ada la nafiyah, ada mustasna, maka dia hilangkan la-nya, hilangkan illanya, dapat hasilnya. Ilahullah, Tuhan itu hanya Allah. Tak selesai. Udah kan? Inilah tujuan daripada la ilaha illallah. Maka maknanya di dalam hati berubah. Maka tidak lagi ada di situ kafir, mukmin. Dulu saya terkejut ketika guru saya mengatakan, kapan kalian sampai? Kalau kalian nggak tahu makna la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha kafir, illallah mukmin. La ilaha kafir mukmin, kafir mukmin. Maka itu pentingnya kita mempelajari. Maka jangan berzikir, jangan buat sesuatu yang nggak tahu kita. Jangan buat sesuatu hanya karena ikut-ikutan. Maka harus punya kajian. Maka kita kaji dulu. Kalau mau sholat, pelajari tentang sholat. Harus ada ilmunya tentang sholat. Bangun masjid nggak ada ilmunya tentang pembangunan, dia bangun masjid macam mana itu? Hancur, roboh dalam seketika. Nah, ini pun roboh ibadah kita kalau nggak ada pengenalan terhadap itu. Jadi ini bismillah. Apa makna ba ini? Makanya kenapa ba dibuat? Karena ada makna yang terselip di dalam. Mana maknanya? Bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu. Nah, itu dah. Bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu. Nah ini, dengan kulah ada, terjadi apa yang sudah terjadi. Jadi apa yang sudah berlalu tidak lepas dari Allah. Jadi kita berarti kan gak lepas dari Allah. Karena gerak kita pun gerak yang digerakkan oleh Allah. Bukan bergerak sendiri, digerakkan oleh Allah. Diperlihatkan oleh Allah, diperdengarkan oleh Allah, diperkatakan. Bukan mendengar. Kalau kita mendengar, maka tidak ada batas pendengaran dan suka hati kita mendengar, suka hati kita melihat. Tapi ada saatnya Allah tunjukkan bahwa kita diperdengarkan, diperlihatkan. Nggak bisa berfungsi mata itu. Ada telinga, tapi nggak bisa mendengar. Kok nggak dengar aku, kok nggak dengar? Kita ingin mendengar nggak pada saat kita mau mendengar? Kita ingin mendengar tapi nggak bisa mendengar. Disitulah Allah sebenarnya ingin memberitahukan bahwa kamu tidak mendengar, kamu kuperdengarkan. Kamu tidak melihat, tapi kuperlihatkan. Makanya ada kadang-kadang Allah kasih kita ujian kecil untuk memberikan peringatan. Maka kata Allah dalam Al-Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun yang diciptakan Allah yang sia-sia. Apapun yang terjadi, mau secuil pun, itu pasti ada tujuannya. Ada tujuan dari semua diciptakan Allah. Bahkan lalat yang paling kecil, yang tak layak kita lihat dia dimuliakan, lalat.
Apa tujuannya diciptakan? Hah? Lil huzni. Apa arti lil huzni? Menghinakan. Dia tidak pandang siapapun, jabatan apapun, mau presiden, mau apapun pangkatnya, mau semulia apapun dia di muka bumi ini, dia tidak peduli. Sehabis dia dari kotoran itu, cap dijilat-jilatnya, terbang dia ke makanan kita, ke makanan raja itu, habis itu ke mulut kita dia ngot katanya. Artinya dia tidak memandang siapapun, menghinakan yang memang hina. Siapa yang tak dihinggapi oleh lalat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seumur hidupnya satu kali pun tidak pernah dihinggapi lalat. Kita udah berapa kali? Gak itu. Menunjukkan kita udah kita apapun datang. Itulah yang harus kita ambil. Kok hina kali lah saya? Apa dosa? Kenapa kita dihinggapi lalat? Karena joroknya kita dalam pandangan Allah, kotornya kita dalam pandangan Allah. Kalau ini kita ambil paham, bagaimana supaya kita mensucikan diri kita, itulah yang harus kita ambil dari pelajaran si lalat tadi. Nah, itu baru lalat mengingatkan kita kepada Allah. Jadi semua alam ini dibuat Allah untuk mengingatkan kita kepada Allah. Khalaqatul insan li'arabni, kata Allah dalam hadis qudsi. Aku ciptakan manusia itu untuk mengenalku. Tapi sudah berapa tahun kita hidup di dunia ini, kita belum mencoba mengenali Allah. Khalaqatul insan li'arabni. Aku ciptakan manusia ini untuk mengenalku, kata Allah dalam hadis qudsi. Kita sudah punya anak, sudah punya cucu, belum juga lengkap pengenalannya kepada Tuhan. Nah, itu. Makanya kita harus melihat. Setiap saat kita diperingatkan Allah, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu macam mana? Ingat enggak kepada aku? Kau hina, enggak usah kau bangga, kau usah kau sombong. Nah, itu. Ini siapa? Ini sebutan Imam Ghazali. Lalat diciptakan untuk menghinakan, lil huzni. Tadi ini bikana, makana tadi ya sudah terjadi. Tak lepas dari Allah. Dan dengan kulah terjadi apa yang akan terjadi. Belum terjadi. Maka hari ini sampai detik selanjutnya kita belum tahu apa yang akan terjadi. Habis kita ngaji belum ada yang tahu ini apa yang mau kita lakukan. Bisa jadi kita minum teh bersama, bisa jadi nanti langsung. Kadang-kadang ada niat kita, aku nanti siap ngaji pigilah. Tapi enggak jadi pergi. Kan gitu. Karena kita belum tahu. Siapa? Itulah rahasianya Allah. Itulah ilmu Allah. Maka kita bisa tidak lepas dari Allah. Yauma la tamliku nafsun. Ada yang apa lahirnya? Nah, itu. Tidak ada kita miliki diri kita sendiri. Yang miliki kita adalah Allah. Bahkan kita yang merasa punya diri ini enggak punya kita. Kalau kita memang punya kita, maka kita bisa atur diri kita. Aku tak mau buta, tapi buta. Aku tak mau berkurang pendengaranku, tapi berkurang. Artinya kan kita tidak berkuasa atas diri kita. Yang berkuasa atas diri kita siapa? Allah. Aku tak mau sakit gigi, datang sakit gigi. Aku tak mau demam, datang demam. Mana punya kita? Ini punya aku. Ini apa yang kita banggakan dari diri kita? Orang kita nggak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah. Nah, itu makanya ini bismillah ini kita awali. Baru makanya pujilah Allah dengan alhamdulillah tadi kajian kita. Kalau udah paham di sini, pahamlah di alhamdulillahnya. Makin dalamlah dia kan. Selangkah demi selangkah makin enak. Syahadatnya makin dalam. Akhirnya nanti barulah kita mana-mana ingat Allah. Tenang diri itu. Jadi memandang orang tidak sinis. Karena kita lihat di situ itu makhluk Allah sama dengan saya. Itu digerakkan Allah, saya juga digerakkan Allah. Tinggal menilainya, mengarahkannya kepada yang positif, kepada yang baik. Nah, itu. Saya rasa inilah dulu malam ini. Nah, mudah-mudahan bisa lebih
bermanfaat. Biasanya saya ngajarkan itu alhamdulillah, alhamdulillah, istighfar, istighfar, bismillah, bismillah. Ini kita agak-agak gabungkan ini. Nah, mungkin agak-agak lebih cerdas kita berarti. Insyaallah. Nah, itu. Karena saya takut nanti bersambung apa tadi gitu. Jadi di mana-mana saya ajarkan itu mulai dari bismillah, bismillah aja. Teman kedua syahadat, baru alhamdulillah, baru istighfar. Ini kita gabung kemarin 2. Nah, itu. Ini pun gabungkan lagi. Inilah maknanya kenapa dia ba dalam bismillahirrahmanirrahim. Ada kitabnya yang menjelaskan itu. Nah, jadi ini harus hafal, harus tahu maknanya nih. Makin enak itu bismillahnya kalau makin dalam di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Apa yang mau kita lakukan itu dengan Allah. Jadi enak. Apa-apa Allah. Apa-apa Allah. Jadi jangan marah lagi kepada siapa pun. Enggak. Karena kita ingat dengan Allah. Nah, gitu deh. Jadi kita pandang kejadian itu, oh ini Allah. Kita Allah. Oh itu Allah. Jadi enak. Apalagi nanti makin kenal kita kan? Pengenalannya ke sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatul. Makin kenal kita sifat Allah itu, makin enak. Itulah enaknya bertuhan tuh. Mana-mana. Salat pun kita Allahu Akbar. Tak ada lagi yang lain. Allah, Allah. Wih, sedap. Ini semuanya menyebut Allah. Mengingat Allah. Jadi semua mengingat Allah. Takbir mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Mengingat Allah. Maka apa kata orang? Jangan khawatir dengan apa kata orang. Yang penting apa kata Allah. Kalau apa kata orang kita nggak bisa hidup. Mau pergi undangan apa kata orang nanti kalau pakai baju ini aku ganti baju, beli, bisa habis sudah uang gitu. Apa kata orang kayak gini wajah? Apa kata orang? Apa kata orang? Tapi apa kata Allah? Hidupmu akan lebih baik. Istri itu kan bingung belanjainya kan karena itu. Apa kata orang? Apa kata orang nanti aku pergi wirid ini aja bajuku? Apa kata orang ini? Bukan apa kata Allah. Apa kata orang nanti aku kalau nggak pakai lipstik? Tapi kalau apa kata Allah, layak nggak aku begini keluar? Boleh nggak aku begini keluar? Maka dia akan hidup sederhana. Kita pun akan hidup sederhana kalau apa kata Allah. Tapi apa kata orang tak terikuti. Tapi kalau Bapak mau ikuti silakan. Aku tak mau ngikuti. Nah, itu ya. Baik. Insyaallah sebelum nanti habis istighfar, baru nanti saya akan kasih zikir qalbinya. Baru kita mulai berzikir. Karena sebelum memasuki sifat 20, kita berzikir supaya lebih mudah nanti masuknya. Nanti sudah ada amalannya, pembersihan hati, baru kita sambil belajar, sambil mengaji, sambil berzikir. Sambil belajar, sambil berzikir. Nanti sudah ada amalan. Kalau di Ramadan itu sudah aktif, itu mereka berzikir habis subuh, itu sampai terbit, tak bangkit itu. Karena mereka sudah mulai beramal. Habis itu baru sholat isyraq, baru keluar. Nah, gitu. Karena sudah mulai asik berzikir. Nah, gitu. Asik berzikir berarti pembersihan hati itu sudah mulai. Dengan ilmu yang sudah didapat. Pelan-pelan, pelan-pelan. Jangan terburu-buru. Ini makanya maju mundur kita nih. Maju, mundur, diulangi lagi. Maju, mundur, kita ulangi lagi kajian. Nah, itu. Ya. Sekali lagi saya ingatkan, jangan tak datang kalau ngaji tauhid lompat-lompat. Ngaji tauhid ini enggak boleh lompat-lompat. Bingung nanti di belakang. Nah, itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa akrimna bit taqwa waj'alna min 'ibadikas salihin. Allahumma ij'alna minadh dhakirin wa ab'adna 'anil ghafilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.